Ya, selamat datang kembali sahabat perjalanan Albijano. Jadi ini merupakan video ketiga ya dari perjalanan kami dari Jambi menuju Kerinci dan Sumbar. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk ngecek dulu di channel ini untuk part 1 dan part 2. Itu videonya sudah saya sediakan di deskripsi ya. Oke, jadi kami mengawali hari pagi ini dengan mengantri di pom bensin. Ya, karena kita setelah akan melanjutkan perjalanan, ternyata mengecek bensin kita tinggal 2 garis ya. Karena mengingat perjalanan kita yang cukup panjang hari ini, jadi sebaiknya memang ketika dimanapun menemukan pom bensin, sebaiknya isi saja sampai penuh. Setelah bensin si Wuling ini terasa penuh, kita lanjutkan perjalanan menuju Kayu Aro. Dan di pagi ini si bocil sudah tidur di sebelah bersama nyonya besar. Jadi ini jalan menuju Kayu Aronya ya masih tidak terlalu merayap. Kita lanjutkan terus perjalanan. Oke, sesampainya memasuki dekat-dekat sebelum masuk Kayu Aro itu masih wilayah perbukitan-perbukitan yang lumayan agak sepi sudah. Ini sudah terasa mulai agak ramai dan beberapa kali kami menemukan penumpukan kemacetan. Namun kami masih lanjut terus, berusaha terus. Dan tibalah di sisi Kayu Aro ini benar-benar macet total. Jadi di sini kami beberapa saat jalannya paling 5 menit, berhentinya mungkin 20 menit, 30 menit itu udah susah, bener-bener padat banget, ini rame banget. Maklum memang ini hari ke-4 wisatawan gitu. Namun karena kita sebenarnya kesini itu numpang lewat saja ya, nggak ada jalur lain, ada jalur lain tapi lebih jauh lagi ya, kita nggak mungkin lewat sana. Jadi kita ya mau nggak mau tetap harus melewati jalur ini, jalan satu-satunya menuju lahan panjang yang terdekat. Setahu kami sih ya, karena setahu kami ke Sumbar itu hanya ada 2 jalur, melalui Tapan atau melalui Solok Selatan ini. Oke, jadi singkat cerita kami di Kayu Aro ini sekitar kurang lebih hampir 3 jam. Bahkan kita sampai di perbatasan Kerinci Solok Selatan itu ya 2 jam lebih. Dan sesampainya di perbatasan itu pun masih macet lagi. Dan macet itu kami cek karena tingginya wisatawan di sekitar itu, macet itu karena di jalan itu dimakan untuk lahan parkir. Ya sebenarnya agak kesel juga di sini pada pengelola wisata ini. Mereka mendapatkan uang parkir dan segala macam untuk mengelola itu segala macam, namun tidak bisa menyediakan fasilitas parkir yang memadai sehingga harus mengorbankan jalan umum. Kan jalan umum ini kepentingan banyak ya, banyak lewat ya. Bahkan ya sampai jadi satu arah jalan umumnya, hanya bisa jalan sebelahnya sebelah arahnya nggak bisa jalan juga karena memang ya sempit banget jalannya, jalan udah sempit, tutup lagi lahan parkir, udah tambah sempit, parah banget pokoknya, ampun. Dan ini tibalah kita di jalan yang kita tunggu-tunggu, yang memang ya sangat menantang tapi juga kita tunggu-tunggu. Ya namanya kalau orang-orang sini nyebutnya Kelowe Solok Selatan. Ya jalan ini terkenal, lumayan cukup terkenal
nggak terlalu seperti di Sumbar kayak di sisi Tinjau Lawi gitu, kelok 44, kelok 9 gitu. Tapi jalan ini sebenarnya lumayan cukup seru, ekstrim juga, dan ya cukup menantang. Lewat sini tenang saja sebenarnya, kita cukup apalagi di hari mudik kayak gini, kita cukup ikutin saja alurnya karena itu banyak warga lokal yang menjaga setiap tikungan ya. Sekedar kita kasih ya uang rokok bahkan kurang ya. Tapi ya kalau hitung-hitung setiap tikungan ada gitu, jadi tergantung kalian kalau lewat sini pas lagi rame kayak gini ya silahkan. Sekiranya mungkin 1000-2000 rasanya ya tidak apa, hitung-hitung kita sambil jalan sambil sedekah juga. Oke. Di sini jalannya cukup terjang, cukup tinggi, dan posisinya kalau dari Kerinci itu kebanyakan turun ke bawah. Memang nanjaknya ada tapi nggak sebanyak kalau misalkan dari Solo ke arah Kerinci itu lebih banyak nanjak. Jadi kalau turun itu ya cukup jaga rem aja, mainkan rem mesin. Biarpun Matic itu tetap ada rem rem mesinnya ya, engine brake-nya ya. Jadi pandai-pandai mengatur engine brake-nya aja supaya tidak terlalu boros atau remnya jadi panas gitu. Oke, jadi kami keluar di Kelowe ini sekitar pukul 2 lewat sudah, dan kita sedang mencari ini perjalanan untuk sholat zuhur karena sebenarnya kita belum sholat zuhur juga. Dan kita dapat sholat zuhur itu sekitar di kira-kira ini di Solo Selatan, tapi bagiannya sudah lebih ke arah Sumbarnya, lebih mendekati ke arah Sumbar sananya. Kita sholat dan kemudian kita lanjut jalan terus. Ya, ini perjalanan kami cukup seru juga karena diiringin beberapa dari Kelowe tadi. Kita banyak ada teman dari anak motoran yang mau camping sepertinya, juga anak-anak lokal bawa motor. Ya cukup ramai lah gitu, jadi sambil menikmati perjalanan cukup enak. Kemudian kami sampai di kami nggak tahu ini nama tempatnya apa, dan jelas masih perjalanan. Kami tergabung dalam beberapa rombongan gitu. Di depan ada mobil-mobil untuk seperti orang lokal travel gitu, dan kita di tengah-tengah nyelip. Di belakang ini ada juga sepertinya yang di belakang itu sama seperti kita yang sedang ingin jalan cukup jauh gitu, jadi ngikut. Jadi kami iring-iringan, lumayan ini lama iring-iringannya, sampai maghrib kami masih iring-iringan ya. Maghrib kita masih berusaha melanjutkan hingga menemukan masjid yang cukup kira-kira aman untuk kita berhenti dan sholat. Namun setelah malam kita lanjut jalan lagi, itu sayangnya saya lupa ini daerahnya namanya apa. Jadi kita terhambat oleh satu bus. Jadi bus ini lumayan cukup besar dan jalan ini sempit ya, cukup sempit. Jadi kalau mau nyalip itu sulit gitu, sempit, berkelok, naik turun, depan besar gitu. Jadi saya jarang lewat sini, terus terang baru 2 kali nyetir sendiri lewat sini. Yang pertama itu dari Padangnya, dari Alan Panjangnya ke arah Kerinci. Yang kedua ini dari Kerinci ke arah Alan Panjang. Jadi masih 1 kali untuk arah ke sini. Jadi untuk amannya dan malam juga gitu, amannya saya cukup ngekor aja dulu. Di belakang juga ada yang ikutan ngekor, susah untuk nyalipnya. Alhasil kami sampai di Alan Panjang cukup lama karena untuk bisa memotong bus di depan ini sulit gitu, harus ngode. Dan memang busnya jalan biasa aja gitu. Kalau mau nyalip sebenarnya busnya berhenti dulu sih, susah soalnya terlalu sempit. Salut sih buat supir busnya, mantap. Jalan seperti ini ya berani gitu.
Oke, jadi malam setibanya kami di dekat area perkempingan di Alahan Panjang sekitar jam 8 lewat sudah. Bahkan kami untuk berhenti sholat isya dulu di masjid. Masjidnya ada di atas. Kami belum sampai ke camp ini ya. Kami cari tempat masjid dulu untuk sholat dan keluar dari mobil terasa benar-benar dingin. Dingin banget, dingin, air wudhunya dingin, sholat dingin, semuanya dingin, udaranya benar-benar dingin. Dan memang habis gerimis juga sorenya, sepertinya agak-agak lembab. Dan memang kelembapan udaranya di situ tinggi gitu. Kalau nggak salah suhunya itu sekitar 16 derajat. Waktu itu kita belum masuk ke camp, itu masih jauh. Dan setelah sholat kita baru lanjut lagi ke camp. Dan masuk ke, ya lumayan cukup kecil jalannya memang, tapi kita harus tetap laluin masuk ke dalam. Dan akhirnya kami tiba di camp. Wah, Masya Allah, rame banget, sudah rame. Jadi memang lagi libur juga, lagi rame juga. Memang ini rame banget tempat campnya, asli. Kami disambut dengan abang penjaganya, ya kita panggilnya Uda atau abang, ya kurang lebih sama aja. Disambut, bahkan semua keperluannya untuk kita camp itu mau dibantu gitu. Dari mulai posisi yang tepat buat kita parkir, kemudian untuk mendirikan tenda gitu. Kalau kita ingin mendirikan tenda di malam itu juga kita dibantu gitu, mau dibantu, didatengin, dibantu gitu. Sangat-sangat welcome sih, luar biasa memang abang ini. Tapi malam itu setibanya kami sampai di tempat lokasi camp, kami cukup di dalam mobil aja dan ngemil sedikit, dan kemudian kami istirahat karena memang udah capek banget. Capek ngerasain jalan macet sana sini, dan kemudian setiba di jalan lintasnya, ya jalannya banyak yang rusak juga, terhambat sini ini itu juga, ya memang cukup melelahkan, bener-bener cukup melelahkan. Akhirnya kami tidak buka tenda, kami tidur di mobil aja. Dan memang nyonya besar dan si bos cilik ini nggak bisa tidur di luar gitu, belum terbiasa. Jadi masih nyamannya tidur dalam mobil. Ya udah,